Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang jangan ngilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nur Kusumawati yang biasa disapa dengan Azizah, kelas 1C, NIM 2201030123. Sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pengampu Bahasa Indonesia Pak Aditya Pratama sudah memberikan kesempatan saya untuk mengulik pembahasan tentang iklim komunikasi organisasi terhadap kepuasan komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang cenderungnya hidup bersama, berkelompok, dan bahkan berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan dapat dipahami. Ada juga komunikasi internal dalam organisasi merupakan hal yang paling penting dan tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi apa sih komunikasi organisasi dan apa iklim komunikasi dalam organisasi itu? Yuk kita bahas. Jadi komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi disebut dengan komunikasi organisasi. Sedangkan iklim komunikasi organisasi adalah persepsi mengenai seberapa jauh anggota organisasi merasa bahwa organisasi dapat dipercaya, mendukung, terbuka, menaruh perhatian kepada dan secara aktif meminta pendapat mereka, serta memberikan penghargaan atas standar kinerja yang baik. Menurut para ahli Karl Eweg dalam teori informasi organisasi, bahwa mengkomunikasikan informasi adalah penting bagi suksesnya sebuah organisasi. Pertukaran informasi yang terjadi dalam organisasi menyebabkan anggota organisasi dapat saling berkomunikasi dan saling terlibat satu sama lain, sehingga akan menciptakan iklim komunikasi. Sedangkan menurut Taguri dan Kurt Litwin, iklim organisasi merupakan kondisi yang dirasakan anggota organisasinya terhadap lingkungan internal organisasinya. Perasaan atas kondisi ini dapat berimplikasi pada perilaku anggota organisasi. Iklim komunikasi juga terbagi dua, ada iklim organisasi terbuka dan organisasi tertutup. Iklim organisasi terbuka menurut Yuyun Rachmanuyuniawati dan Sri Mulyani dalam buku Kepemimpinan Organisasi tahun 2020, iklim organisasi terbuka ditandai dengan adanya keterbukaan antara pemimpin serta anggotanya. Ciri dari organisasi terbuka yang pertama, ada pemimpin mempercayai bahwa anggota organisasi bisa menjalankan tugasnya. Yang kedua, keterbukaan akses komunikasi yang efektif. Yang ketiga, kepemimpinan yang memperhatikan serta menghargai. Yang keempat, pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama. Yang kelima, akses informasi mudah dilakukan. Dan yang keenam, menciptakan tujuan hasil yang tinggi. Sedangkan iklim komunikasi yang tertutup dalam buku Iklim Organisasi Era Digital atau Konseptual dan Operasionalisasi tahun 2021, karya Fakhri Zamzam dan Tien Yustini, dalam jenis iklim organisasi tertutup, kelakuan fungsi lebih besar. Hal ini terlibat dalam rantai komando yang lebih menekankan pada pribadi tiap individu daripada bentuk kerjasama. Ciri dari komunikasi organisasi tertutup ini, yang pertama, mereka lebih mengutamakan kegiatan pribadi dibandingkan kerjasama. Yang kedua, ada kepemimpinan yang bersifat autokrasi dan paksaan. Dan yang ketiga, para anggota hanya bekerja dan melakukan tugasnya yang sesuai yang diperintahkan. Yang keempat, perilaku pekerja ditentukan oleh peraturan serta prosedur sentralisasi pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada iklim komunikasi dan hubungan dengan kepuasan komunikasi. Iklim komunikasi organisasi dan hubungannya dengan kepuasan komunikasi dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana kegiatan komunikasi organisasi memenuhi kebutuhan pribadi. Kepuasan komunikasi tidak hanya tentang persepsi anggota organisasi tentang keefektifan pesan dalam organisasi.
melainkan tentang pengalaman komunikasi yang memenuhi persyaratan dan dievaluasi sebagai memuaskan. Kepuasan komunikasi merupakan fungsi dari bagaimana kepuasan anggota komunikasi dalam organisasi, serta kepuasan komunikasi menggambarkan suatu konsep individu dan konsep mikro. Sedangkan iklim merupakan konsep makro dan konsep gabungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu di saat aku dan kamu disatukan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.